Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Setelah kita membahas kedua film The Tag Along, sekarang giliran prequelnya yang membahas tentang legenda ikan berwajah manusia. Di film ini juga menceritakan masa lalu Chun Kai yang berhubungan dengan Master Tiger. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas di alur cerita The Tag Along The Devil Fish selengkapnya. Lantan dikenal sebagai hutan iblis di masa lalu. Dulu, seorang jenderal kembali ke Cina dan membawa Master Tiger ke Taiwan untuk mengalahkan iblis. Dan itu menjadi cerita sejarah. Kini kita masuk ke cerita di tahun 2007. Saat itu, terlihat seorang pria bernama Wen Xiong sedang memancing dan mendapatkan ikan. Ikan itu pun dibakar dan dimakannya dengan kedua temannya. Saat itu, terdengar suara yang bertanya, apakah ikannya enak? Tiba-tiba, ikan yang sedang mereka makan memanggil nama Wen Xiong. Mereka pun ketakutan. Satu pria muntah-muntah, dan satu lagi mengantuk kepala ke batu. Setelah itu, keluar sesuatu dari mulut wajah di ikan. Asap hitam itu masuk ke mulut Wen Xiong. Ternyata itu mimpi buruk dari seorang anak. Nah, anak ini adalah Chun Kai yang kita kenal di film sebelumnya. Chun Kai bilang ke si ayah, monster itu ingin bertemu Master Tiger. Saat itu, berita menayangkan kejadian pembunuhan terhadap satu keluarga, yang terdiri dari 6 orang dicekik dengan kantong plastik. Pembunuhnya adalah kepala keluarganya sendiri yang bernama Wen Xiong. Padahal Wen terkenal ramah. Di sini menjelaskan kalau mimpi Chun Kai adalah kenyataan. Kita kembali lagi ke kuil guru macan di Dakeng yang udah kita kenal sebelumnya. Ayah Chun Kai sedang melakukan ritual. Terlihat dua anak sekolah sedang merekamnya. Yang ini bernama Chia Hao. Ayah Chun Kai sedang mengobati orang yang kerasukan setan. Dia sendiri disebut Master Cheng. Anggota Master bernama Heigo melihat anak-anak itu. Mereka menjelaskan ingin membuat film pendek untuk tugas sekolah. Mereka juga telah meminta izin sebelumnya. Heigo pun menceritakan sejarah Master Tiger yang dibawa ke Taiwan untuk mengalahkan para iblis, termasuk pemimpinnya yang disebut Archdemon. Saat itu, tim Master Cheng datang dan bilang ada yang mencari Master Tiger. Chia Hao mendengar itu dan melihat mereka. Polisi bernama Chung yang sudah kenal Cheng datang membawa Wen Xiong yang kerasukan setelah membunuh istri dan 5 anaknya. Wen Xiong yang kerasukan meminta ingin bertemu Master Tiger. Namun Cheng sudah lama tak dirasuki Master Tiger. Tapi setelah melihat kondisi Wen Xiong, dia pun siap membantu besok malam. Kedua anak ini mendengar dan berencana untuk merekam besok malam. Setelah itu, Chia Hao menemani ibunya ke rumah sakit. Ibunya ini bernama Yahui. Setelah pulang, Chia Hao bilang ke ibunya kalau dia sedang membuat film pendek. Jika menang, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saat itu Yahui bilang, kepala sekolah Chia Hao mengundang dirinya untuk bermain piano di acara ulang tahun sekolah. Ibunya ini menyuruh Chia Hao agar mengundang ayahnya. Chia Hao langsung ingat kalau ayahnya menitipkan amplop ke ibunya. Ternyata itu surat perceraian. Saat Chia Hao ingin mengundang ayahnya ingin bicara ke ibunya. Mereka pun ribut melalui HP. Terdengar Yahui bilang dirinya sakit karena suaminya itu. Singkat cerita, malam itu Master Cheng bersiap untuk melakukan ritual. Chia Hao dan temannya sudah datang ke kuil. Mereka merekam secara sembunyi-sembunyi. Cheng bersama kedua rekannya sudah mengikat Wen Xiong di kursi. Cheng pun bersiap membangkitkan iblis yang berada di diri Wen. Wen menyerang Cheng. Cheng dengan cepat meminta Master Tiger merasukinya. Namun iblis terlalu kuat dan mencekik Cheng. Untung Chung dan kedua temannya segera menolong. Iblis pun dipindahkan kembali ke ikan seperti semula, dan kedua temannya menggoreng ikan itu. Siap digoreng, mereka membuang ikan tersebut. Setelah mereka masuk, kedua anak ini malah merekam ikan tadi. Chia Hao mengambil ikan itu. Chia Hao mengambil botol air dan memasukkan anak ikan ke dalamnya. Setelah pulang, Cheng memberi makan anaknya Chun Kai. Saat itu, Cheng melihat kertas yang dikusutkan. Chun Kai bilang, itu gambar mimpinya tentang monster yang memakan Master Tiger di danau.
Cheng bingung mendengar mimpi anaknya itu. Di sisi lain, Yahui baru pulang larut malam. Xiaohui yang terbangun bilang ke ibunya kalau dia membuat film tentang ikan. Yahui pun melihat ikan-ikannya di akuarium. Dia melihat ada ikan baru di situ. Xiaohui berbohong dengan bilang ikan itu dari temannya si gendut. Kembali ke Cheng. Dia dibangunkan dengan gedoran pintu. Itu ternyata Chung. Dia bilang Wenxiong menghilang dan penjaganya kesurupan. Chung takut iblis kembali bebas. Mereka pun memasuki rumah Wenxiong untuk mencarinya. Di situ, Cheng melihat foto keluarga Wen. Chung bilang dia membunuh keluarganya di kamar lantai atas. Mereka pun segera naik. Cheng melarang Chung masuk ke ruangan itu. Dia masuk sendiri. Namun, tanpa mereka sadari, ada yang hadir di belakang Chung. Chung yang merasa kehadiran sesuatu segera mencarinya. Cheng sendiri melihat sekitaran kamar. Di bawah tempat tidur, dia menemukan kertas mantra. Chung sendiri melihat dupa yang dipasang di sisi jalan kamar. Dan tiba-tiba, ada kantung plastik yang melayang. Saat di luar, Cheng bilang, keluarga Wenxiong mengikuti guru Feng Shui agar menjadi kaya. Namun, ada roh yang terperangkap di rumah itu. Terbukti dari kertas mantra pengusir roh jahat. Wenxiong memang sudah lama diikuti setan. Kembali ke rumah Xiaohui. Yahui sedang latihan piano di pagi itu. Dia melihat ada sirip ikan yang menyangkut. Dia pun berencana mencuci tangan. Dia seperti melihat suaminya. Saat melihat ke kamar, tidak ada siapapun. Yahui bingung apa yang barusan dilihatnya. Xiaohui tanya kenapa foto-foto ayahnya terpajang di rumah. Yahui bilang bukan dirinya yang pajang. Kembali ke Cheng. Chung mengajaknya menjumpai cucu guru Feng Shui yang cukup kooperatif. Dia adalah Mei Hua yang sudah kita kenal sebagai ibu gadis berbaju merah. Saat itu, Mei Hua sedang hamil Yongqing kecilnya. Mei Hua menunjukkan surat yang ditinggalkan neneknya untuk membantu keluarga Wenxiong. Jadi, saat kejadian pembunuhan, istri Wen sempat menghubungi Mei. Si istri menanyakan neneknya. Namun Mei bilang neneknya tinggal di gunung. Istri Wen sangat ketakutan karena suaminya kerasukan. Mei bilang, menurut apa yang ditulis neneknya, anak Wenxiong lebih dari 5. Ada satu anak laki-laki yang bernasib sial. Hanya itu yang tertulis. Cheng dan Chung kembali ke rumah Wenxiong. Chung menunjukkan dupa yang dilihatnya semalam. Cheng bilang, ini berarti ada yang sering meletakkan sesajen di sini. Mereka melihat ada bagian dinding yang tidak kokoh. Ternyata ada ruangan tersembunyi di rumah itu. Setelah memecahkannya, ada jalan menuju lantai bawah. Mereka membuka sebuah ruangan yang cukup kotor. Terlihat ada gambar anak-anak dengan seekor ikan. Cheng juga menemukan sirip ikan di situ. Chung sendiri mendapat arsip tentang penyakit langka yang membuat kulit manusia memiliki sirip ikan. Dan orang yang terkena penyakit itu adalah anak laki-laki Wenxiong. Kembali ke Yahui. Setelah membereskan rumah, dia memindahkan barang ke belakang. Dan saat kembali, ruang tengahnya kembali berantakan. Dia melihat ikan yang dibawa Xiaohui menjadi besar secara mendadak. Dia pun segera minum obatnya karena berpikir dia mengalami delusi. Yahui keluar dari kamar mandi. Dia mendengar suara handycam yang menyala. Terlihat rekaman Xiaohui saat merayakan ultah bersama ayah dan ibu tirinya. Terlihat Xiaohui bahagia di situ, yang juga menunggu kelahiran adik tirinya. Yahui sedih melihat itu. Kembali ke Cheng. Mereka sudah keluar dari rumah Wenxiong. Dan saat di mobil, mereka melihat seorang wanita tua yang datang ke rumah itu. Mereka mengikutinya. Chung tanya ngapain ibu itu ke sini. Si ibu pun mengajak mereka masuk ke ruangan tersembunyi itu. Ibu itu cerita kalau dia menyebut anak laki-laki itu sebagai Adi. Dia adalah bidan saat Adi lahir. Adi mengalami penyakit langka. Ibunya sendiri tak berani memeluknya semenjak lahir. Karena malu, Tuan Wenxiong mengurung Adi di ruangan ini. Dia dikurung lebih dari 10 tahun, namun Adi tak pernah membaik. Bidan ini terus mengurusnya. Hingga suatu hari Wen memukulnya, dan bidan ini tak pernah melihat Adi lagi. Sorenya ketika Xiaohui pulang, ibunya langsung tanya apakah anaknya ini bahagia dengan ayah dan ibu tirinya. Walau sebenarnya berat, Xiaohui bilang iya. Itu karena ibunya aneh, dan itu juga alasan ayahnya meninggalkan ibunya. Hal itu membuat Yahui makin sedih. Delusinya membuat keluarganya menjauh. Lagi-lagi dia melihat penampakan di malam itu.
Chiaho yang terbangun dari mimpinya segera mencari ibunya. Dia melihat akuariumnya berlumuran darah dan tak ada ikannya. Chiaho mengikutinya menuju ke kamar mandi. Ketika dia buka, dia terkejut melihat ibunya sedang memakan ikan. Si ibu menatapnya dan mengikutinya. Tiba-tiba ibunya menjadi bersih kembali. Chiaho segera mengajak ibunya sambil membawa si ikan ke tempat Master Cheng. Chiaho pun menceritakan semuanya tentang ikan itu. Mereka pun segera membuat ritual dengan menutup ikan. Cheng tanya ke Yahui, siapa kau dan apa tujuanmu? Yahui hanya diam. Ikan bergerak-gerak. Heigo langsung membunuhnya dan Yahui berhenti. Cheng memberikan jimat ke Chiaho dan menyuruhnya kembali jika terjadi sesuatu pada ibunya. Cheng sendiri belum bisa berbuat banyak. Dia harus ke bukit untuk menuntaskannya. Besoknya, Cheng bersama tim dan ibu bidan melakukan ritual di hutan Lantan. Cheng sudah tahu saat melihat masa lalu roh Adi kalau dia dikubur hidup-hidup. Iblis pendendam yang membangkitkan roh Adi. Mereka menemukan jasad Wen Xiong yang dibungkus kantong plastik di hutan itu. Di sisi lain, acara ulang tahun sekolah Chiaho pun dilaksanakan. Ayahnya tidak datang, sedangkan ibunya bersiap tampil bermain piano. Terlihat gaya ibunya bermain piano tidak wajar. Chiaho sudah merasa ada yang tidak beres. Di hutan, para tim Master Cheng diserang iblis. Sedangkan di sekolah, satu persatu murid kerasukan mendengar musik yang dimainkan Yahui. Di hutan, tim Cheng saling menyerang. Cheng dibawa pergi rekan timnya, sedangkan Chiaho yang pingsan disadarkan ayahnya. Cheng dan timnya yang selamat segera kembali dengan kekecewaan. Chiaho buru-buru datang ke kuil. Dia bilang ke Heigo, ibunya hilang setelah kejadian di sekolah. Cheng sendiri membawa Chun Kai menjumpai ayahnya, yaitu Master Long yang sudah kita kenal. Cheng meminta bantuan ayahnya untuk memanggil Master Tiger kembali. Saat Cheng berlutut, Master Long mengingatkan Cheng yang terakhir kali berlutut di situ ketika ibu Chun Kai sakit. Saat itu, istri Cheng mengalami kanker saat mengandung Chun Kai. Hanya satu yang bisa selamat, ibu atau anaknya. Saat itu, Cheng berdoa ke Master Tiger untuk menyembuhkan istrinya Mei Ling. Walau berdoa sekeras apapun, Mei Ling akhirnya memilih untuk mengorbankan diri dan menyelamatkan anaknya. Cheng sangat hancur saat itu, dan dia pun merobek mantra Master Tiger di lengannya. Ayahnya menjelaskan kalau hidup dan mati seseorang sudah ditakdirkan dan tak dapat diubah. Semenjak itu, Cheng tak pernah mendekatkan diri ke Master Tiger. Master Long menyuruh Cheng untuk melepaskan amarahnya agar Master Tiger bisa kembali menyatu ke Cheng. Tuhan atau dewa yang sebenarnya ada di hati kita. Asal kita menerimanya dan menjauhkan amarah, dia akan menyatu ke diri kita. Cheng pun menjadi lebih fokus. Paginya, Chun Kai lagi-lagi mimpi buruk. Dia melarang ayahnya untuk pergi dan yakin ini berbahaya. Cheng bilang dia paham, tapi kalau dia tak pergi, maka semua orang dalam bahaya. Chun Kai meminta ikut untuk melindungi ayahnya. Cheng hanya memeluknya dan meminta Chun Kai menjaga kakeknya. Sebelum pergi, Chiaho buru-buru datang. Dia meminta ikut untuk menyelamatkan ibunya yang dibawa iblis ke hutan. Cheng pun mengizinkannya ikut. Mereka segera ke hutan Lantan. Sampai di sana, Cheng meminta Chiaho untuk tidak melepas jimat yang dia beri. Setelah itu, mereka segera menggali kuburan anak Wen Xiong. Cheng mendoakan si anak. Tiba-tiba, ada yang berlari di sekitar mereka. Ternyata itu rekan-rekan tim Cheng yang kerasukan sebelumnya. Cheng segera membawa lari Chiaho, namun mereka terjebak dan diserang. Saat itu, Chiaho melihat ibunya. Dia segera mengejarnya. Cheng sendiri berusaha melawan timnya. Dalam posisi terdesak, dia meminta Master Tiger merasukinya. Chiaho yang mencari si ibu menemukan handycam-nya. Terlihat ikannya dan ibunya di situ. Tiba-tiba pandangan Chiaho berubah ke masa lalunya. Dia melihat ibunya sangat menyayangi dirinya, namun dia tak bisa menggapai si ibu. Dia sadar hal itu terjadi karena dia memegang jimat dari Cheng. Dia pun menjatuhkan jimat itu, dan pandangannya menjadi gelap. Dia melihat ibunya menangis di pojok ruangan. Yahui mendekat sambil bilang kalau Chiaho lebih sayang ayah dan ibu tirinya. Chiaho bilang tidak. Dia hanya marah karena Yahui mengabaikan dirinya. Padahal Chiaho sangat menyayangi ibunya ini.
Yahui bilang dia sakit dan tak bisa menjaga Chiaho dengan baik. Chiaho bilang itu tidak benar. Dia pun mengajak ibunya kembali. Dia janji akan bersama ibunya selamanya. Dia memeluk ibunya dengan penuh kasih. Chiaho teriak kalau Yahui akan tetap menjadi ibunya. Cheng sendiri berhasil menyadarkan semua timnya. Saat itu, ada yang memanggilnya. Sekejap Master Tiger lepas dari tubuh Cheng. Dia melihat roh istrinya hadir di situ. Di kuil, Master Long bersama tim melakukan ritual. Akhirnya mereka sadar yang dihadapin Cheng adalah Iblis Archdemon. Iblis terkuat yang pernah dikalahkan Master Tiger 300 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Iblis mencari Master Tiger untuk balas dendam. Master Long takut terjadi sesuatu ke Cheng. Di hutan, Iblislah yang ternyata menyerupai istri Cheng. Dia mengelabuinya agar Cheng mendekat. Dia memeluk Cheng sambil menangis karena rindu. Namun Cheng bukan bodoh. Dia sadar itu iblis. Iblis menggunakan tubuh anak Wen dan sekali lagi Cheng bertindak. Di rumah, Chun Kai terbangun dengan mata Master Tiger. Tak berapa lama Cheng sadar, kayu itu telah menembus badannya. Dia kesulitan melepaskannya. Iblis Archdemon kembali. Master Long berdoa untuk menolong Cheng. Saat itu, Chun Kai merangkak datang setelah kerasukan Master Tiger. Cheng sendiri didatangi roh istrinya yang sebenarnya. Dia meminta untuk menjaga Chun Kai. Cheng teringat saat terakhir kali bersama istrinya. Istrinya meminta semoga kematiannya tak sia-sia. Chun Kai harus diselamatkan. Mengingat janji itu, Cheng pun berusaha untuk mengalahkan iblis terkuat ini. Setelah roh istrinya pergi, Cheng sekuat tenaga mematahkan kayu itu. Dia pun berhasil melepaskan kayu untuk melawan iblis. Dia memohon agar Master Tiger merasukinya kembali untuk mengalahkan iblis terkuat ini. Master Tiger pun keluar dan segera menyerang iblis Archdemon itu. Di alam bawah sadar Chun Kai, dia melihat ayah dan ibunya. Dia segera berlari memeluk mereka. Cheng meminta Chun Kai menjaga kakeknya. Saat itu, Master Long sadar sudah terjadi sesuatu kepada Cheng. Chung dan rekan polisi datang ke hutan. Mereka mengevakuasi semua tim dari kuil. Namun Cheng tidak ditemukan. Terlihat Chiaho bersama ibunya juga selamat. Chiaho melihat patung Master Tiger. Beberapa hari kemudian, di kuil saat Master Long berdoa, Chiaho datang membawa patung Master Tiger. Master Long tersenyum kecil sambil bersedih. Chun Kai pun sudah bisa menerima kepergian ayahnya dan lebih dekat dengan Master Tiger. Terlihat dia menggambar keluarganya bersama Master Tiger. Sekarang kita beralih ke 2015. Chi Hui, seorang agen properti, mengajak pacarnya Ye Chun ke rumah Wen Xiong yang merupakan rumah bekas pembantaian satu keluarga. Terlihat Ye Chun takut-takut. Wei berencana membeli rumah itu. Namun Ye Chun tak mau. Wei pun setuju tak jadi beli. Namun Wei meminta ke Ye Chun nantinya ikut pergi bersama dia dan neneknya ke bukit. Dan seperti yang kita tahu, hal itu menjadi mimpi buruk dalam kehidupan mereka. Dan di tahun 2016, Li Sufan mencari anaknya yang dibawa gadis berbaju merah di Bukit Dakeng. Dia dibantu Chung dan para tim polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Saat itu mereka melihat ada 3 orang yang sedang turun mendaki. Chung bertanya ke mereka, namun mereka hanya diam. Saat dia berbalik, Sufan tidak ada di situ. Dan ketiga orang yang di hadapannya terlihat seperti Sufan, Yating, dan Nek Fang. Begitulah nasib Chung yang tidak diketahui. Cerita berakhir di sini, guys. Nah, akhirnya kita sudah membahas ketiga seri The Tag Along. Kedepannya masih banyak film-film berbau horor yang akan terus kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.